Belum on. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di G-Live AP dan AP bersama saya Dr. Gaisani selaku moderator untuk diskusi kita kali ini. Nah, kali ini kita akan kembali dengan topik yang tentunya sangat menarik juga, yaitu hidup bersama anak dengan diabetes. Dan kita saat ini sudah bersama dengan narasumber Dr. Aman Pulungan, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum, selamat siang dok. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang. Iya, terima kasih dok sudah hadir dan kita sudah pasti tahu semua dengan Dr. Aman Pulungan, spesialis anak konsultan. Beliau adalah konsultan di bidang endokrinologi anak dan remaja. Beliau juga sebagai Ketua Umum PP Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan kali ini topiknya adalah tentang diabetes. Kenapa tentang diabetes? Karena kebetulan minggu lalu, tanggal 14 November, itu bertepatan dengan Hari Diabetes Sedunia. Jadi hari ini kita akan membahas semua tentang diabetes, bagaimana diabetes pada anak dan remaja. Dan saya yakin sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu mendengar kata-kata diabetes pada anak dan remaja, biasanya akan muncul banyak sekali pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang paling sering muncul adalah, memangnya bisa betul diabetes itu terjadi pada anak? Dan bukannya diabetes itu hanya penyakit untuk lansia saja? Nah, kemudian kalau misalnya memang bisa, apa bedanya dengan diabetes pada orang tua misalnya? Dan kemudian yang ketiga, pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan adalah, sebetulnya apa saja gejala dan tanda anak-anak dengan diabetes yang harus diwaspadai sehingga Bapak Ibu harus periksa anaknya ke dokter spesialis anak. Dan yang terakhir yang paling sering juga ditanyakan adalah kalau misalnya anak dengan diabetes, apakah bisa sembuh dengan total? Nah, itu adalah sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul kalau misalnya Bapak Ibu mendengar kata-kata diabetes pada anak dan remaja. Dan hari ini kita akan kupas tuntas semuanya tentang diabetes pada anak remaja. Dan alhamdulillah hari ini IG Live kali ini adalah kerjasama antara Klinik AP dan AP dengan Novo Nordisk Indonesia. Ya, baik, kita sekarang mulai dengan sedikit pembahasan awal tentang diabetes, ya dok. Oke, nah sebetulnya bagaimana sih dok diabetes itu bisa terjadi pada anak? Sebetulnya diabetes ini, kalau kita lihat diabetesnya ada 4 jenis ya. Ya, diabetes pada bayi, neonatal diabetes, jadi bisa dibayangkan, bukan anak nih, bayi kita cerita. Terus DM tipe 1, ya, ini yang paling banyak, karena mostly karena autoimun. DM tipe 2, dan DM tipe lain-lain atau sekunder. Jadi, terus ada satu lagi tadi tuh, diabetes pada kehamilan. Ya. Jadi sebetulnya yang DM neonatal itu termasuk pada anak jadinya. Jadi tipe 1, tipe 2, ya. Tipe lain-lain, karena neonatal diabetes ini kadang-kadang bisa masuk juga ke tipe lain-lain karena dia ada masalah genetik di situ, dan diabetes pada kehamilan. Jadi berarti kalau kita lihat di sini, tipe 1 ini bisa semua umur, baik pada bayi. Ya. Tipe 2 juga ternyata bisa semua umur. Jadi tidak jadi masalah. Dulu memang dianggap, kenapa anak bisa diabetik? Ya orang kaget kalau ada anak yang diabetik. Tapi sekarang tipe 1 kita peningkatannya aja 500%. Dan proses terjadinya autoimun itu, ataupun yang tipe 2,
karena insulin resisten, itu bisa terjadi pada semua umur. Atau diabetes sekunder misalnya, karena dia penyakit lain. Jadi, diabetes bisa terjadi pada anak. Dan kenalilah diabetes pada anak. Ini jadi message-nya, semua orang tua atau semua masyarakat harus memahami atau mengenalin tanda-tanda diabetes pada anak. Ini yang paling penting. Karena ketika ini dideteksi dengan dini, tentulah terapinya bisa dilakukan. Nah, hari ini kita akan tentu tidak mungkin berapa 30-40 menit ataupun 45 menit membahas semua diabetik. Tapi karena memang yang paling banyak tipe 1 terkait pemberian insulin, mungkin kita bahas itu. Nanti berikutnya bisa semua tipe diabetes kita bahas jadinya, ya. Oke, jadi yang paling sering ternyata memang diabetes tipe 1 ya, Dok? Tipe 1 itu memang diidentikan pada anak, walaupun bisa saja onsetnya pada dewasa. Ada beberapa yang saya tahu dia terjadinya pada dewasa, tipe 1. Jadi dulu katanya insulin dependent diabetes, ya. Diabetes yang tergantung insulin. Jadi sekarang dibilang ya type 1 jadinya. Oke. Nah, khusus yang terkait dengan diabetes tipe 1 ini, sebetulnya apakah biasanya kan tadi kata dokter bisa ditemukan pada beberapa manusia ya, Dok, ya? Nah, sebetulnya tadi dokter menyebutkan terkait dengan autoimun. Nah, biasanya seringkali juga banyak yang bertanya, pertama, ini apakah terjadinya memang kelainannya dari lahir, atau maksudnya dia diturunkan, atau bagaimana, Dok, dia terjadi? Jadi, dia bukan diturunkan ya. Jadi proses autoimun namanya. Sama dengan proses autoimun lain, misalnya pada tiroid atau kelainan darah dan lain-lain seperti itu. Jadi memang faktor pencetusnya harus ada dan bakatnya memang harus ada. Tetapi bukan berarti semua kita yang mempunyai bakat autoimun akan terjadi. Ya, jadi tidak etis misalnya kita cek, wah kita nggak ada ujung pangkal, kita cek semua tiap tahun kita cek kayak check up semua antibodi terhadap diabetik, itu tidak dianjurkan. Bahkan antibodi terhadap lupus atau antibodi terhadap tiroid itu tidak ini ya, tidak etis dan tidak perlu memang dilakukan seperti itu. Jadi memang rekomendasinya adalah mengenali gejalanya secara dini. Ya. Memang kalau itu penyakit autoimun pada anak ini datangnya tidak pernah diundang, jadi setengah istilahnya kayak kiamat aja. Iya, kita nggak bisa prediksi. Tidak bisa prediksi. Tiba-tiba. Untuk saat ini tidak ada satu prediktor apapun. Jadi misalnya ada saudaranya yang dicek seperti ini, dicek walaupun ini ternyata tidak diabetes ya. Iya. Ya. Faktor pencetus, banyak sekali faktor pencetus. Beberapa macam virus. Ya. Dan chemicals dan lain-lain, tapi tidak ada satupun yang bisa kita katakan satu item atau satu penyakit yang bisa menghindari. Walaupun pada saat ini penelitian terhadap vaksin mencegah diabetes ini ada. Ya. Atau misalnya dilakukan di Finlandia, itu diberikan vitamin D. Negara yang paling tinggi penderita DM tipe 1 adalah Finlandia. Diberikan vitamin D selama 1 tahun, 2.000 international unit pernah dilakukan seperti itu. Pada tahun itu bisa menurunkan kejadian diabetiknya. Jadi kalau sekarang ya pada saat COVID minumlah vitamin D itu boleh. Tetapi tidak menjamin tentunya. Tetapi kan kita melihat bahwa studi kohortnya ini ada di Finlandia. Salah satu. Udah jadi sampai sana ya, Dok? Udah sampai sana jadinya. Jadi mereka melihat, mereka tinggi sekali. Apa yang harus dilakukan? Salah satu vitamin D yang mereka berikan. Nah, terkait dengan penyebab juga, Dok, DM tipe 1 ini. Kalau terutama kan DM tipe 1 yang memang harus dengan insulin ya, Dok? Ya. Dan karena tadi kerusakan pada organ pankreasnya. Nah, seringkali juga banyak ditanyakan, masih banyak yang belum mengerti sebetulnya. Apakah ini ada hubungannya dengan banyak makan gula? Kadang-kadang sering banget kita menemukan ada yang masih tipe 1 tidak. Dengan makan. Tipe 1 tidak. Tipe 2 ya at the end memang seperti itu karena judulnya insulin resisten nantinya kan. Tapi dia kan dari obesitas prosesnya lama. Long proses. Tapi kalau tipe 1 enggak. Oke.
Jadi tipe 1 nggak bisa disalahkan nanti, oh dia selama ini banyak makan gula, tiba-tiba dia ada onset masuk ketoasidosis, tidak bisa. Tidak bisa dikaitkan dengan. Nah, tadi kan kalau di awal kita tidak bisa memprediksi terkait autoimunnya ya dok ya. Tapi kalau dari tanda dan gejala, kira-kira apa bedanya kan kalau misalnya pada dewasa kita mungkin tahu ada cepat lapar, terus kemudian banyak minum, banyak pipis, apakah sama dok pada? Ada beberapa yang sama, cuma pada anak ada yang khas. Yang tanda-tanda yang saya sebutkan ini, kalau ada tanda-tanda seperti ini, harus dicurigai diabetes yang pertama bahkan. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Ya? Dan berat badan turun. Anak tampak lemah. Ya? Kelima. Dan ada satu lagi yang sering. Anak yang tadinya tidak ngompol kembali. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, ya, periksakanlah gula darahnya. Saya banyak nanya. Sekarang ini banyak. Kemarin juga datang pasien satu lagi, diabetes baru. Hampir tiap minggu saya ada pasien diabetes baru. Dan hampir semua ternyata itu memang keluhan klasik ini hampir sama. Kalaulah ada keluhan klasik ini luput atau abai orang tua melihatnya, saya rasa ini kasihan anaknya. Jadi orang tua harus tahu ini terjadi pada anaknya dan memikirkan ini kemungkinan diabetik. Ya? Jadi tadi ya dok, kalau misalnya gejala kita menemukan ada anak dengan misalnya tadi ya banyak minum, terus kemudian sering buang air kecil, banyak makan, dan kuncinya adalah berat badannya turun biasanya ya dok. Ya. Terus tampak lemah, sama yang tadi ya dok, kalau anaknya sudah selesai toilet training, tidak mengompol lagi, tapi kemudian tiba-tiba sering mengompol, atau terbangun malam hari, kita mesti curigai. Oke. Nah sebetulnya untuk pemeriksaan yang pertama itu bagusnya pemeriksaannya gula darahnya apa dok? Gula darah bedside juga nggak apa-apa. Jadi gula darah stick bisa dulu. Gula darah sewaktu tidak masalah. Kalau gula darah sewaktu di atas 200 ya udah. Memang setelah itu harus kita pastikan, ya ada proses pemastiannya jadinya. Kita ambil memang puasa lebih baik memang. Nah kita cek juga HbA1c-nya, ya kita cek C-peptide-nya untuk memastikan tipenya. Oke. Jadi screening awal boleh dengan gula darah stick? Bisa, bisa. Nah, nanti setelah itu harus ke dokter dong. Biar dokter yang mengatakan ini diabetes. Ya. Dan tolong jangan melihat kalau di lab itu kolom angka yang ada titiknya. Jadi ada beberapa lab bahkan kalau gula darah sewaktu itu tetap di atas 200 kita anggap. Jadi ada beberapa lab kolomnya itu di atas 140 pada anak dia udah kasih titik. Udah dikasih bintang ya. Bintang. Betul. Bintang maksud saya. Ini membuat orang tua panik kan? Iya. Sering sekali seperti itu. Iya. Ya. Padahal sebetulnya batasnya 200. Iya. Dan juga jangan dari urin. Harus dari darah. Jadi nanti setelah itu semua dokter harusnya dokter anak bisa men-screeningnya ini. Ya. Nah kalau misalnya tadi dok, kalau sudah diketahui ada gejala, kemudian gula darahnya memang tinggi di atas 200 dan setelah dicek ternyata memang HbA1c-nya juga sesuai dengan diabetes. Terapi yang untuk DM tipe 1 itu memang insulin ya dok ya utamanya. Gini, seluruh diabetes ketika HbA1c-nya di atas 9, terapi pertama insulin. Jadi walaupun apapun jenisnya, tipe apapun dia, SOP-nya kalau pada anak, dia datang, kita tidak lihat tipenya. Ternyata dia di atas 9 HbA1c ya. Itu semua orang akan tahu HbA1c atau A1C. Itu di atas 9, terapi pertama insulin. Seperti kemarin saya ada juga pasien baru, HbA1c-nya 12. Kita tidak melihat dia tipe apa. Kita kasih insulin dulu, baru kita periksa C-peptide-nya untuk menentukan tipe-tipenya. Ya, nah sekarang terkait selain insulin dok, diantaranya kan juga harus ada pengaturan makan ya dok, kemudian aktivitas. Sebetulnya hal khusus apa yang harus diperhatikan? Ada 5 pilar ya, ada 5 pilar jadinya. Jadi sebetulnya kalaulah kita melihat diabetik anak inilah hidup yang paling teratur. Jadi kita mengatakan bahwa
ketika anak kita diabetik, betullah memang kita anggap ini kayak kiamat kecil. Tetapi kita yang harus ngontrol diabetik kita, jangan diabetik kita yang mengontrol kita. Ya. Jadi yang pertama pemberian insulin. Ya. Pengaturan pola makan. Olahraga. Ya. Coba kan? Ya. Glukos monitoring dan edukasi. Ini seumur hidup. Jadi kalau kita lihat 5 pilar ini, kalau toh kita belum diabetik, kita ikuti ini semua, tentulah kita tidak perlu insulin. Ya, betul. Ya, kita olahraga, kita atur makan, ya, edukasi seumur hidup buat diri kita agar hidup sehat, dan yang keempat buat kita adalah ya kontrol gula darah kita kalau memang ada indikasi. Jadi kalau saya bilang ini seperti apa ya? Jadi ada seperti berkah juga. Jadi mereka itu bisa ngontrol hidupnya lebih awal jadinya. Sementara orang yang tidak paham dan tidak pernah mau mengontrolnya, tiba-tiba pada saat ini kena COVID, ternyata ada prediabetik. Atau nanti sudah dewasa, obesitas dan lain-lain, kena serangan jantung, ternyata diabetesnya tidak ketahuan. Jadi orang itu banyak. Jadi ini kayak warning dari awal dari Allah. Kalau misalnya anak-anak diberikan amanah diabetes tipe 1, itu memang cobaan. Ya, cobaan ini tetapi harus kita lihat apa sisi positifnya. Makanya paling banyak di luar negeri anak DM tipe 1 ini yang menjadi dokter, menjadi lawyer, juara Olimpik, ya, dapat Oscar kayak Halle Berry, Jonas Brother. Kita bisa buat Miss America. Semuanya ini coba. DM type 1 mereka ini. Teman saya ada ahli endokrin di Amerika. Ya. Dia sekarang ahli endokrin dan DM tipe 1. Hampir semua olahraga adrenalin itu dia lakukan. Jadi sebetulnya tidak membatasi. Ya, jadi hobi dia itu semuanya itu olahraga adrenalin, termasuk terbang. Terbang yang tanpa terbang tanpa mesin, yang nggak boleh, semuanya dia lakukan. Saya pernah ngajar sama-sama dia di Jepang waktu itu, waktu ispat kelas. Jadi dia cerita, saya bilang kamu lakukan ini, iya. Jadi semua olahraga adrenalin. Dan sekarang dia kayak pengajar endokrin kemana-mana. Dan dia penderita DM type 1. Dan ada yang menarik. Pernah tidak dapat izin ya untuk license sebagai pilot DM type 1 ini. Ini kejadian di Amerika. Ya. Setelah itu, oke, tidak masalah katanya. Dia sekolah hukum, jadi lawyer. Dia tuntut itu. Undang-undangnya, Dok. Undang-undangnya, peraturannya. Akhirnya dapat. Sekarang udah jadi pilot dia. Sudah jadi lawyer dia, jadi pilot juga. Jadi kalau saya bilang, DM type 1 tadi itu kelima ini, itu kalau saya bilang, kita ikuti semuanya tadi ini, inilah 5 pilar jadi, dari diabetik ini. Lebih ke arah lifestyle berarti kan, Dok? Jadi ke arah lifestyle. Jadi kita diingatkan oleh Allah, berlakulah lifestyle dengan baik. Hanya insulinnya ketimbang kita yang tidak kena diabetes ini, kita tidak ada mencukuri hidup, makan sesuka hati, gula sesuka hati, istirahat sesuka hati, olahraga sesuka hati. Sementara mereka dapat insulinnya dari luar dan measurable. Diukur dengan tergantung kadar gula darahnya. Coba. Ya kan? Kalau yang teratur tentunya. Kalau yang teratur. Kalau tidak teratur ya susah jadinya. Iya. Oke, tadi mungkin karena dokter kan di 5 pilar tadi salah satunya adalah terkait dengan aktivitas, kemudian pola makan. Jadi sebetulnya yang mengatur kadar gula darah itu nggak cuma semata-mata insulin ya? Tidak, aktivitas dan juga edukasi dan monitor, glucose monitoring. Nah, glucose monitoring itu apa filosofinya? Memonitor hidup kita. Iya, betul. Memonitor hidup kita. Ya, saya tanya sekarang, pernah nggak ayah dan bunda, pernah nggak anak-anaknya yang gemuk kalau ada di sini, pernah nggak cek gula darahnya? Ya? Iya. Harusnya memang udah dicek ya, Dok. Betul. Jadi kita harus melihat semuanya itu sisi positifnya. Kalau saya bilang, tentulah memang
Ini semua, kalau pasien baru saya menganggap ini memang kiamat kecil memang. Oke. Dan terkait sama insulin, dok, ini juga pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh beberapa pasien. Ini apakah insulinnya harus seumur hidup, dok? Dan ini juga mungkin yang kadang-kadang masih di awal-awal agak sulit diterima. Kemudian yang kedua, terkait sama mungkin efek samping. Nah, apa saja mungkin, dok, yang terkait dengan insulin? Jadi gini, insulin ini kalau tipe 1 ya, ini seumur hidup. Jadi jangan pernah menyetop insulin kalau kita tipe 1. Ini bahaya. Efek sampingnya apa yang paling ini? Tentulah hipoglikemi. Jadi kalau tidak ada ilmu terhadap kerja insulinnya berapa lama, tidak ada ilmu berapa dosis insulinnya, tidak ada ilmu berapa dosis insulin dengan makan yang harus dia makan, tidak ada ilmu kapan harus disuntik, tidak ada ilmu di mana lokasi penyuntikannya, ya tidak bisa dong. Ya kan? Dan ini semua kan edukasi jadinya sebetulnya. Iya, dan biasanya memang edukasi ini tidak hanya satu kali ya, dok ya. Ini kayak ini lifestyle, seumur hidup ini. Iya. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi terkait juga makan, dok, dan olahraga. Sebetulnya kalau untuk anak-anak dengan diabetes, itu olahraga yang seperti apa, dok, yang dianjurkan? Kan ada beberapa olahraga yang bisa dia menyebabkan gula darahnya mungkin akan rendah. Jadi gini kalau saya bilang, kalau pertanyaan ini, saya cukup menjawab, atlet Olimpik renang ada diabetik. Jadi kalau atlet Olimpik, untuk menjadi atlet Olimpik, itu latihannya itu minta ampun. Iya, benar-benar intens berarti ya. Jadi intens. Jadi bagaimana saja kita mengaturnya, tentulah tidak boleh hipo. Iya. Ya. Saya pernah sekolah di luar memang kebetulan di Amerika, dan saya juga tidak sampai atlet-atlet ini. Saya atlet sekolah, dan pada saat itu untuk atlet state itu latihannya minta ampun. Dan kita beberapa dari situ tentu akan diarahkan ke atlet Olimpik biasanya. Kalau nanti setelah itu, kalau toh dia nanti di ini, bisa lihat toh banyak di film-film. Kalau bagaimana mereka mencari bakat-bakat atlet gitu. Dan itu penderita diabetik bisa menjadi atlet Olimpik. Jadi bisa dibayangkan beban latihannya itu. Iya. Dan kuncinya berarti tetap di pemantauan gula darah ya, betul, karena betul. dengan itu kita bisa tahu ada resiko. Iya, monitoringnya. Monitoring dan kita tahu berapa kalori yang kita makan, dan kita tahu juga misalnya kita makan segini, berapa insulin yang dibutuhkan. Oke. Iya kan? Iya. Betul. Nah, ini juga berkaitan juga, dok, dengan tema kita tentang hidup bersama anak dengan diabetes, terutama untuk DM tipe 1 kan tidak boleh di stop ya, dok ya. Insulinnya. Nah, pada beberapa kondisi tertentu, misalnya kondisi sakit, misalnya, dok, itu kan biasanya kadang-kadang anak nggak mau makan, cenderung penyesuaian dosis insulin, bukan di stop. Ya, jadi tetap insulin itu penyesuaian dosis insulin. Jadi kadang insulin. Jadi insulin itu sama. Dia mau operasi, mau cabut gigi, mau sirkumsisi, mau sunat, semuanya ada aturannya kok. Iya. Okay. Semuanya ada aturannya. Jadi yang penting kuncinya harus lebih sering ya, dok ya, cek gula darah sama kalau misalnya ada tindakan sesuatu itu harus dikomunikasikan berarti ya, dok, dengan dokternya. Jadi tips saya juga begini, saya selalu melihat, saya kebetulan ikut dengan kelompok diabetik. Nanti ada yang katanya tiba-tiba dia harus berobat ini, dia harus gini, kejadian tiba-tiba. Kalau lebaran dulu tuh paling sering, dia ketoasidosis. Saya selalu menanyakan, kalau Anda atau kita pasien diabetik, di mana kita kontrol? Yang pertama, siapa dokter kita? Tidak mungkin tidak ada dokternya. Kecuali dia tinggalnya di sangat terpencil. Tapi pasti minimal ada dokter anaknya. Atau dokter endokrin anaknya. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, pastikan lagi, kalau emergensi, selama ini kemana untuk yang dikontak? Kalau belum ada sekarang sampai saat ini, karena saya lihat survei yang kita buat, pernah buat itu, kalau tidak salah hanya 25% yang jelas seperti itu. Tahu kontaknya. Tahu kontaknya. Jadi take it for granted saja pas pada saat ini, nanti katanya berobat yang kemari lah, ditolak di sini apa segala. Jadi saya heran, kenapa orang tua pada saat belum terjadi emergensi, mencari semua data-data ini. Kontrol boleh di mana saja. Di rumah sakit mana saja, yang ada endokrin anaknya ataupun dokter anaknya saja, tapi pastikan dokter anak itu nanti kontak dengan dokter endokrin anak.
Iya kan? Iya. Tidak masalah, di Papua saja boleh, di mana saja boleh. Tidak ada masalah. Dan penting kalau misalnya lagi bepergian, untuk traveling ya dok. Nah, kalau bepergian, makanya kalau dia bepergian, dia memang tahu, apalagi saat ini masa pandemi, ya, dia tahu kontaknya siapa, lapor dong ke kontaknya dulu. Bilang, saya mau bepergian, saya mau kemana? Ya kalau memang tidak boleh, dibilang dokternya tidak boleh dong sekarang bepergian untuk apa? Dulu hampir setiap lebaran itu atau tahun baru ada yang KAD. Ya. Masuk ICU, dikontak seperti ini. Aduh, saya bilang. Oke. Nah, sedikit tadi menyinggung ya dok, salah satu komplikasi dari diabetes ini yang akutnya adalah ketoasidosis ya dok. Ketoasidosis dan hipoglikemi itu yang paling kita takutkan ya. Nah, kalau tadi kita sudah sedikit membahas tentang hipoglikemi untuk terkait dengan ketoasidosis dok, apalagi di zaman pandemi sekarang ini, bagaimana dokter melihat fenomena pada saat pandemi ini dok, dan dengan komplikasi? Ya, saya selama ketoasidosis ini gula darahnya terlalu tinggi lama karena kekurangan insulinnya. Akhirnya terbentuk pada badan keton, terbentuk asam darahnya, menjadi asidosis kan? Iya. Ya, dan ini bisa menurunkan kesadaran dan bisa membuat sampai ke kematian. Seluruh fungsi bisa terganggu, fungsi otak, fungsi ginjal, dan lain-lain, termasuk fungsi pencernaan dan lain-lain. Nah, jadi pada saat pandemi ini, ya, pada saat pandemi ini, awal-awal 2 bulan pertama itu kita dapat langsung 4, kebetulan saya sendiri. 2 meninggal. Ya. Dan setelah itu, saya sendiri menangani dan saya melihat laporannya, itu hampir setiap minggu ada. Selama pandemi ini? Selama pandemi ini. Jadi tolong. Nah, bagaimana caranya kalau saya bilang menghindari ini? Pastikan punya cek alat gula darah di rumah. Kalau tinggi, tahu berapa dosis untuk koreksinya. Makanya saya katakan, hubungilah dokternya masing-masing. Dan yang harusnya, ini alat, tentulah harganya stripnya lebih mahal sedikit daripada cek gula darah. Tapi ini lebih murah ketimbang masuk ke ICU. Betul. Ini jauh lebih murah ketimbang bisa kehilangan nyawa. Ini apa? Alat cek keton. Oke. Jadi kalau kadar gula darahnya di atas 250, langsung cek keton. Ketika ketonnya positif, hubungi segera dokternya. Makanya saya bilang, kalau kita tidak tahu siapa yang mau dihubungin pada saat pandemi ini, berarti selama ini ngapain aja, berobatnya bagaimana, kan? Iya kan? Betul. Ya, saya dapat pasien baru pada saat pandemi ini ada 2. Ya, oke, tidak masalah, dia tidak tahu pasien baru. Tapi rata-rata semua ini pasien lama, kan? Yang sebenarnya tahu dan tidak melakukan seperti itu, saya dihubungin oleh IGD. Iya. Baik di rumah sakit saya yang sehari-hari bekerja ataupun yang sore bekerja, dihubungin oleh IGD. Ini ada pasien KAD begini. Iya kan? Iya. Nah, kita boleh kalau saya bilang semua ahli diabetik sekarang atau semua dokter endokrin, hal yang paling stres apa? Menangani KAD pada saat pandemi saat ini. Ya. Kita juga ikut stres. Oke. Karena juga mungkin apalagi kalau diperberat dengan infeksi COVID. Dan gejalanya, beberapa gejalanya mirip COVID kan? Iya. Sesaknya bisa, sakit perutnya bisa. Kalau ada infeksi demam juga bisa. Demam juga bisa. Iya kan? Iya, betul. Oke. Nah, ini kita udah ada pertanyaan ya dok ya. Jadi ini saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Ini terkait fase honeymoon dok pada anak DM tipe 1. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit. Jadi honeymoon period ini begini. Awal-awal diabetik ini ya insulinnya itu masih ada sisa sedikit. Di pankreas berarti masih ada di pankreas, ya. Produksi insulin ya dok. Jadi terutama tahun pertama nih ya, seolah-olah awal-awal itu baru beberapa bulan pengobatan, seolah-olah dia merasa sembuh. Tambah lama dosis insulinnya kurang,
dan hampir minimal sekali. Banyak sekali ini orang malah jadi alfa dan abai. Karena dia anggap sembuh. Ya, gula darahnya normal. Gula darahnya normal. Jadi jangan pernah men-stop insulin kapanpun. Konsultasikan ke dokter. Yang kedua, kita ini kan bangsa yang percaya yang aneh-aneh. Maksudnya apa, Dok? Ya. Jadi ada yang pernah kejadian dulu, dia ke dukun atau apa, wah kata dukunnya ini sembuh. Oh, karena gula darahnya bagus. Oke. Nah, itu akhirnya masuk ketoasidosis. Jadi kata dukunnya inilah saatnya sudah, ya, ya sudah tidak perlu suntik lagi, sudah dia happy. Ternyata ketoasidosis. Atau kita juga lah bangsa yang suka percaya dengan yang obat-obat aneh-aneh yang tidak ada dasar ininya. Nanti PCO. Nanti apalagi lah segala macam yang ada di googling atau siapa saja yang ini yang rempah-rempah apa segala atau yang dibaca-bacain doa, ini diminumkan. Terus insulinnya di stop. Insulinnya di stop dan dia sembuh. Dan setelah itu di-sharing lah anak saya sembuh dengan diabetik dengan segala macam ini, termasuk pernah dikasih virgin coconut oil ada pasien saya. Ya, virgin coconut oil bisa ngobatin diabetik. Ini bisa dapat hadiah Nobel nih orang. Bisa menggantikan insulin ya, Dok. Akhirnya ketoasidosis lagi. Nah, jadi hal ini hal yang lumrah kejadian untuk memang ya set up kembali, tetapi jangan stop insulinnya. Tetap harus komunikasikan dengan dokter anak, Persis, dokter anak. Jadi komunikasi. Yang 5 tadi ini nggak boleh stop. Tetap harus jalan. Tetap harus 5 pilar ini. Ya. Biasanya berapa lama, Dok, periode honeymoon ini? Beda-beda memang. Ya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, yang paling bahaya yang agak lama ini. Jadi seolah-olah dia merasa dia sembuh. Iya, padahal yang tadi 5 pilar itu tidak boleh lengah ya, Dok? Tidak boleh lengah. Jadi dia bilang, wah dokter ini nggak betul. Dokter ini salah, ini dokter botak ini katanya. Ya kan? Ternyata anak saya sembuh. Ya kan? Nggak perlu pakai insulin jadinya. Apa? Nggak perlu pakai Nggak insulin. perlu pakai insulin. Ya, oke, Dok. Nah, ini juga ada pertanyaan, Dok. Kalau misalnya terkait dengan gula khusus, Dok, yang katanya khusus untuk diabetes. Di kita itu tidak ada, glukagon tidak ada, suntikan tidak ada. Jadi memang kalau hipoglikemi, kita menganjurkan jangan gula murni. Jus. Jus buah, jadi dia tidak meningkatkannya terlalu ini. Ya, walaupun dalam keadaan emergensi ada yang makan permen bonbon katanya kan apa segala gitu. Ya, tapi kalau dalam keadaan life saving ya mau kita bilang apa? Apalagi kalau dia dalam keadaan di mana-mana dalam traveling atau apa, yang penting gula darahnya naik. Tetapi hati-hati. Hati-hati nih. Anak diabetes yang sudah lama sering sekali dia menghipoglikemikan dirinya. Dan pada saat itu satu keluarga panik. Dan dia boleh makan apa saja untuk menaikkan gula darahnya. Begitu, Dok? Oh iya, ada beberapa yang seperti itu. Karena kalau lagi hipoglikemik... Karena lagi hipo, panik, ya untuk keluarga apapun, yang penting prinsipnya apa saja. Iya, apapun yang ada di depan mata mau persis. Dan ada beberapa anak udah tahu itu begitu. Oh gitu, Dok. Iya. Ya, balik lagi ke edukasi ya, Dok. Edukasi jadinya. Karena kalau misalnya kondisi itu kan sebetulnya berbahaya. Berbahaya jadinya. Jadi jangan mencoba hipoglikemi ini untuk dalam arti kata apa ya, supaya bisa memakan atau melakukan sesuatu. Ya. Jadi hipoglikemi ini jangan dibuat untuk bargaining position. Ya, hati-hati malah justru ya, Dok. Nah, kadang-kadang hipoglikemi kan kita juga kenal dengan hipoglikemia unawareness ya, Dok. Jadi nah, ini memang. Jadi dengan tambah lama kita menjadi diabetik, itu hipoglikemi unawareness-nya akan meningkat. Lebih sering jadinya. Lebih sering. Jadi kalau misalnya gula darahnya mungkin udah normal tapi anaknya tidak merasa apa-apa, itu bahaya. Iya, sebetulnya dia hipo, itu bahaya jadinya, terutama pada saat malam. Jadi monitoring kembali lagi harus rutin. Jadi nggak boleh lepas, paling nggak berapa kali, Dok, minimal? 6 kali ya minimal, Dok? Kalau saya ideal 7 kali, setiap sebelum makan dengan 2 jam setelah makan dan sebelum tidur. Nah, setelah itu sebetulnya minimal itu dalam 1 bulan
ada 2 atau 3 hari yang 7 kali ini. Jadi paling tidak secara random kita tahu keadaan kita. Tapi ini dengan syarat ya, pola hidup kita tidak berubah dan pola makan kita sesuai insulin karbohidrat rasionya. Kalau tidak kan susah jadinya. Oke. Kemudian dok, apa yang berbeda pada anak-anak yang sudah mengalami pubertas dengan DM tipe 1? Rata-rata dosis insulinnya akan meningkat. Itu satu. Jadi secara fisiologik. Secara psikologis, beberapa anak yang merasa bosan, dan anak-anak pubertas kan merasa dia menjadi superhero atau Iron Man kan? Ya sekali-sekali saya coba deh tanpa ini. Tanpa insulin. Ya banyak akhirnya masuk ke dosis. Ya. Jadi pendekatannya juga untuk edukasi juga. Edukasi ini jangan berhenti ya. Lebih ini ya dok. Ya. Oke. Jadi satu lagi. Jadi pastikan kalau dia diabetesnya kenanya sebelum pubertas, pastikan ilmu diabetesnya itu khatam pada saat sebelum pubertas. Karena setelah itu mendekati dia dewasa, dia harus bertanggung jawab sendiri, harus mengatur. Oke. Kemudian tadi dokter sempat menyinggung terkait dengan pencatatan gula darah. Ini kebetulan ada yang bertanya juga, sebetulnya keperluan untuk pencatatan cek gula darah, kemudian jumlah insulin yang diberikan, dan menu makanan tiap hari, sebetulnya tujuannya untuk apa dok? Ya untuk monitoring, kita pastikan jadinya sesuai apa tidak. Karena kan lama-lama kita tidak tahu apakah lokasi insulinnya betul. Jadi nggak bisa dengan perasaan. Itu pastikan. Dan kalau misalnya lama-lama mungkin dosisnya harus kita turunkan. Ya. Jadi sebetulnya dengan pencatatan gula darah, insulin yang masuk dengan makanan yang masuk, sebetulnya untuk menentukan jumlah dosis insulinnya sudah tepat atau belum. Betul. Kemudian pola makannya sudah sesuai. Iya, dan juga kan kita nanti kita lihat aktivitas kan kita berubah-berubah. Dan setelah itu kita sesuaikan juga dengan HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya cenderung rendah, kalau kita tidak pernah cek gula darah rutin, ternyata ini rata-rata dari sering sekali hiper, 300-400an, tapi sering sekali hipo, 40-50. Jadi kadar gula darah rata-rata harian dalam sel darah merah selama 3 bulan itu seolah-olah membaik. Ini kan bahaya. Jadi kita tidak bisa percaya HbA1c-nya saja. Karena kan sebetulnya salah satu target betul dengan HbA1c ya. Tapi jadi kita tidak bisa percaya dengan anak yang DM tipe 1 dan remaja. Jadi bisa dibayangkan, jadi perasaan tempted itu tetap ada jadinya. Jadi ingin makan dilebihkan atau apa, bisa dibayangkan kan? Semuanya diatur seperti itu. Apalagi kalau misalnya seiring dengan bertambahnya usia, kemudian mungkin sering berpergian dengan teman-temannya, kadang-kadang makan di luar, itu kan juga salah satu tantangan juga ya dok pada dengan pubertas. Ada pasien saya dari kecil dan akhirnya sudah jadi lawyer atau apa dah. Dia sendiri mengatakan bahwa ya sering sekali dia kalau lagi meeting atau ekstra ya dia nyuntik makan suka-suka. Pada saat dia udah dewasa. Dan itu bisa dicapai kalau misalnya mengerti ya dok dari awal. Tapi itu tidak boleh sebetulnya. Tidak boleh. Tapi excuse dia ya karena ini meeting bisnis dan lain-lain, dia tidak bisa menolak makan yang segala macam itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok. Mungkin agak sedikit keluar dari DM tipe 1. Ada kalau misalnya ada anak yang obesitas, kemudian kita temukan ada lingkaran hitam dok di bagian lehernya. Apakah itu pertanda? Itu akantosis nigricans. Data saya sendiri itu sekitar 80-85% merupakan tanda dari insulin resisten. Ya, akantosis nigricans itu. Di sini hitam, di sini hitam, di situ. Nah, jadi kalau dia obesitas dengan ada akantosis nigricans, dia harus langsung diperiksa sebagai obesitas dan insulin resisten. Dicek semuanya itu, ya. Kadar gula darah 2 jam segala macam, HbA1c, metabolic syndrome parameter semuanya. Nah, setelah itu haruslah kita lakukan baik terapi merupakan obat ataupun lifestyle. Yang kalau berat badannya turun, itu hilang hitamnya itu. Jadi itu bukan daki,
Ya. Itu jangan dibawa dikasih salep, ke dokter kulit tidak akan hilang. Itu akantosis nigricans. Nah, saya tambahkan lagi di bonus. Pada anak perempuan, remaja, saya banyak dapat sekarang itu. Yang obes, disertai akantosis nigricans gitu, disertai tanda-tanda kelaki-lakian, hiperandrogen, ya, tumbuh rambut, tumbuh jerawat, tumbuh kumis, kadang-kadang tumbuh jenggot, haidnya stop. Hati-hati polycystic ovary syndrome. Ya. Dan ini saya banyak dapat sekarang. Jadi bulan ini aja ada 2 tuh. Ini berkaitan juga sama angka obesitas yang sekarang makin Ya, lama ya. meningkat. Jadi saya bilang sayangilah badan sejak sekarang. Ya, tipsnya begitu. Bahwa orang tua, ayah bunda tolong dong kasih tahu anaknya. Ya, kita juga sulit kalau udah berhadapan kayak begitu. Rasanya saya 20 tahun lebih sudah. Ya mungkin hampir 30 tahun berhubungan dengan diabetik. Ya. Itu dan endokrin. Setiap ingin memberikan obat, rasanya kok sedih sekali itu. Hancur hatinya. Kenapa ini anak harus kita obatin? Kalau sesuatu yang bisa dicegah. Obesitas bisa dicegah. DM tipe 2 bisa dicegah. Kalau DM tipe 1, itu saya memang mengharuskan diri, kita harus obatin. Atau dia kena hipotiroid dan lain-lain. Tapi sesuatu yang bisa dicegah, itu rasanya nangis kita untuk menuliskan obat itu. Iya kan? Tapi kita harus memberikan. Apalagi kalau anak perempuan. Kita harus menyelamatkan sistem reproduksi dia. Jadi orang tua harus memberitahu anaknya bahwa ini juga investasi dia masa depan. Terkait dengan fertilitas dan yang terkait dengan fertilitas dan lain-lain. Hanya karena apa? Hanya karena gemuk dasarnya. Dan insulin resisten. Jadi memang ujungnya adalah jangan sampai anaknya overweight atau obesitas. Janganlah, ideal aja dah. Semua alasannya ya masa pandemi, di rumah aja dan lain-lain. Ya tetapi banyak ininya kan. Cara untuk tidak apa kita larut kan. Makanya kita yang ngontrol hidup kita. Jadi jangan kita yang dikontrol dengan segala macam itu. Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ini juga pertanyaan yang menurut saya sangat menarik terkait dengan pandemi ini, Dok. Sebetulnya hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh anak-anak dengan diabetes? Yang pertama, Dok. Sama yang kedua, sebentar lagi kan katanya sekolah tatap muka akan mulai dilaksanakan, Dok. Nah, kira-kira untuk anak DM apa yang harus diperhatikan di rumah dan di sekolah, Dok? Oke. Yang pertama, ini untuk kita semua, untuk ayah bunda dan semua manusia. Virus ini sudah bermutasi, kita tahu. Virus ini tidak sekolah dia. Nggak ada yang masuk TK, SD, SMP, sampai S2, S3. Tidak ada. Dia bermutasi. Kita manusia tidak bisa berubah, tidak move on. Tidak sadar bahwa ini ada pandemi. Apalagi kita dengan diabetik atau keluarga dengan diabetik. Ini dulu konsepnya. Jadi manusia adalah makhluk Allah yang paling tinggi yang diberikan akal, tapi tidak mau sadar bahwa ini ada pandemi. Ini secara umum dulu. Virus ini sudah bermutasi. Yang kedua, pastikan kalau bisa dan harus bisa, HbA1c-nya harus normal pada saat pandemi ini. Ya. HbA1c anak diabetik kita di atas 12. Rata-rata kebanyakan. Rata-rata. Ya, rata-rata. Jadi, saat ini seluruh anak diabetik kita ini terancam anytime bisa ketoasidosis. Kalau bisa dan harus bisa di bawah 8. Pandemi ini akan lama. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tidak tahu. Ya. Dan vaksinnya juga belum tentu bisa kita pakai untuk anak diabetes. Untuk anak juga belum tentu ya, Dok ya? Untuk anak juga masih belum ada datanya. Dan untuk saat ini, tentulah nanti kita tunggu apa yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi saya sebagai ahli endokrin, pendapat saya pribadi,
sampai nanti pandemi ini selesai atau paling tidak positivity rate-nya di bawah 5% atau ada rekomendasi dari dokter endokrin, saat ini saya pribadi menganggap anak diabetik jangan sekolah tatap muka dulu. Karena resikonya sebetulnya sangat tinggi ya, Dok? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi nggak ada excuse. Kalau lihat di atas 12. Iya. HbA1c rata-rata anak kita Indonesia. Rentan sekali terkena infeksi. Iya, kalau saya bilang. Oke. Ya, Dok. Dan nanti pun kalau misalnya masuk ke sekolah juga harus ada komunikasi dengan pihak sekolah juga rasanya ya, Dok? Sekolah nggak akan ngurus yang begitu. Kan kita lihat bahwa instruksinya kan memang diserahkan ke orang tua. Oh, oke. Untuk buka sekolah tetap buka. Iya, apakah anak mau apa tidak? Dan berarti yang bisa kita lakukan sebetulnya emang edukasi untuk Iya, khususnya jangan orang tua merasa bosan pula dengan anaknya di rumah. Iya kan? Oke, ya jadi yang penting memang sebetulnya balik lagi keselamatan ya, Dok ya. Iya. Yang penting kesehatan anak-anak kita, terutama anak-anak dengan diabetes tipe 1 ya, Dok, karena sangat beresiko, anak-anak dengan diabetes pada umumnya juga sangat beresiko untuk terkena infeksi dan terkena komplikasi ya, Dok. Oke. Paling itu sudah pertanyaan yang terakhir, Dok. Jadi kebetulan waktu kita juga pas, sudah 45 menit. Wah, nggak kerasa ya? Iya, nggak terasa, Dok. Kalau bicara diabetes memang banyak sekali sebetulnya yang bisa kita bahas. Dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada Novo Nordisk ya, kali ini pembicaraan kita juga atas kerjasama dari Klinik AP dan AP dengan Novo Nordisk Indonesia. Baik, mungkin kata akhir, Dok, penutup, apa saja pesan-pesan untuk orang tua di rumah? Boleh terkait DM, boleh terkait yang secara umum lah, Dok. Mungkin sekarang banyak pertanyaan. Yang pertama, terkait pandemi. Diabetik bisa terjadi pada anak. Ya, kenalilah diabetik. Dengan tadi yang saya katakan, jika banyak anak, banyak minum, banyak kencing, ya, banyak makan, berat badan turun, lemas, dan ngompol kembali, yang pertama dipikirkan apakah anak kita diabetik. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk anak-anak kita atau keluarga yang memang sudah termasuk keluarga diabetik, ya, kontrollah diabetik kita. Jangan diabetik kita yang kontrol kita. Diabetik ini bisa dikontrol. Ilmunya sudah ada. Dan ingat 5 pilar. Insulin, atur pola makan, ya, olahraga, monitoring, dan edukasi. Anda, anak-anak kami ini merupakan orang yang terpilih. Apapun bisa, cita-cita setinggi apapun dengan diabetik. Kita sudah lihat banyak. Tidak ada limitasi apapun untuk anak dengan diabetik. Dan apa? Selamatkanlah diri kita pada saat pandemi ini. Jangan sampai kita menjadi korban ataupun sakit pada saat pandemi ini, ya. Dan tentulah kita niatkan, harus ada niat, setelah niat harus ada usaha, ya, dan kita berdoa. Setelah itu kita serahkan pada Allah, ya. Ya, baik, terima kasih Dokter Aman atas hari ini diskusinya sangat-sangat menarik, Dok, juga pertanyaannya juga banyak sekali. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyaksikan sampai akhir, dan jangan lupa nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan video tadi bisa disaksikan nanti di Instagram AP dan AP. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya, Dok ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di G Live AP dan AP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam.